Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji pada PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Reni Wulandari, SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 4 Kemuning, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Jumat 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 2 dengan materi Ayo Zikir dan Doa Setelah Sholat. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Untuk hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa akan dipimpin oleh Mbak Karisa. Mbak Karisa, silakan maju ke depan. Duduk siaga, berdoa mulai. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kalau masih ingat, materi minggu lalu kita bahas tentang apa? Hidup bersih. Oke, hidup bersih, pintar. Hidup bersih itu meliputi apa saja? Bersih badan, bersih badan, bersih lingkungan. Oke, pintar. Semuanya masih ingat materi tentang minggu lalu. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran dengan materi hari ini, yuk kita sama-sama bernyanyi. Bu Reni punya nyanyian namanya lagu Zikir. Masih ingat? Masih. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Bila ku senang, bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku lupa,
dan doa. Ya? Oke. Siap untuk belajar? Siap. Kita lihat video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Kok masih belum selesai? Waduh, jadi habis. Tadi doanya apa aja sih? Setelah selesai doa, Umar berdoanya banyak lah. Terus Umar zikir juga kan? Biasanya bacaan zikir kan harus lengkap. Ada tasbih, takbir, dan tahlil. Emang bacaan zikir apa aja? Musa ingat kan bacaannya dan artinya? Oh iya, ingat dong Mak. Tasbih, subhanallah, artinya maha suci Allah. Takbir, Allahu Akbar, artinya Allah maha besar. Alhamdulillah, artinya artinya segala puji bagi Allah. Pintar umat. Nah, itu masing-masing dibaca sebanyak 33 kali. 33 kali. Tapi kan cari kita cuma 10 dunia. Kalau 23 kali, dunia kan gak cukup. Jadi gimana dong? Caranya fokus ke sini. Oke, anak-anakku, hari ini kalian sudah melihat tentang video. Kira-kira itu tadi video tentang apa ya? Oke, ini tadi adalah video tentang berzikir ya. Jadi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang zikir dan doa. Hari ini yang akan kita lakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Memahami makna zikir dan doa dengan benar. Yang kedua, menjelaskan ketentuan zikir setelah salat dengan benar, serta menjelaskan ketentuan doa setelah salat dengan benar. Nanti juga ada orientasi masalah. Anak-anak akan mencoba berdiskusi ya, baik kelompok maupun individu, nanti akan berdiskusi untuk memecahkan permasalahan. Siap? Siap. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah tentang zikir. Zikir itu adalah ingat atau mengingat Allah yang dilakukan dengan hati dan lisan berupa bacaan kalimat thayyibah yang baik ya. Lanjutnya, kalimat-kalimat yang baik tersebut seperti ucapan tasbih, tahmid, takbir, dan sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah. Nah, yang pertama, membaca istighfar. Siapa yang sudah bisa membaca istighfar? Coba Mbak Karisa, coba dibaca Mbak istighfar. Astagfirullahaladzim. Berapa kali Mbak? 3 kali. Jadi istighfar dibaca 3 kali setelah sholat. Oke, selanjutnya membaca tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya membaca doa. Jadi membaca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Selanjutnya membaca tasbih.
Siapa yang sudah tahu kalimat tasbih? Coba angkat tangan. Oke, Mas Demian, bagaimana? Subhanallah. Pintar. Subhanallah dibaca berapa kali? 33. Oke. Selanjutnya membaca tahmid. Mas Arfan bisa membaca tahmid? Bisa. Coba Mas Arfan. Alhamdulillah. Berapa kali? 33 kali. Pintar. Selanjutnya membaca apa? Tapi Bagaimana bunyi takbir? Ayo semua bertakbir. Allahu Akbar. Dibaca berapa kali? 33 kali. Ini kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang doa. Doa dapat diartikan suatu permohonan, memohon, ya, seruan atau permintaan yang diucapkan kepada Allah. Jadi kita kalau memohon, meminta sesuatu, kita memintanya kepada siapa? Allah. Pinter. Berdoalah untuk memohon ampunan, keselamatan, perlindungan. Berdoa sangat dianjurkan bagi seorang muslim untuk memohon sesuatu yang diinginkan. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, kita meminta, memohonnya hanya kepada Allah. Tidak boleh ya meminta sesuatu selain kepada Allah. Bisa dipahami? Bisa. Contoh bacaan doa. Ini yang dibaca setelah sholat. Doanya adalah doa kedua orang tua. Siapa yang bisa menghafalkan doa untuk kedua orang tua? Coba. Oke, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Ya Allah, pintar sekali. Oke, selanjutnya ada doa lagi. Doa yang harus kalian juga apa ya? Bisa ya. Kalian juga harus bisa tentang doa kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Siapa yang bisa membaca doa kebaikan dunia dan akhirat? Yuk, angkat tangan. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke. Materi kita hari ini sudah selesai, yaitu tentang zikir dan juga doa. Jadi mau tanya, kalian kalau di rumah setelah sholat ya sudah berzikir belum? Belum, Bu. Saya selesai sholat langsung main. Ya, jadi setelah sholat langsung bermain ya? Iya. Gitu. Terus ada lagi, kalau kalian selesai sholat, sudahkah kalian berdoa? Belum juga. Oh, ini menjadi sebuah masalah ya. Karena apa? Zikir itu dan doa itu penting untuk dilakukan ya. Anak-anak harus mulai belajar melakukan zikir dan juga doa. Supaya apa? Hati kita menjadi tenang ya. Kita mencari yang namanya ridho Allah ya. Oke, kalau gitu ini ada sebuah
yang harus kalian baca, kemudian kalian cari jawabannya. Ya, ini juga mengenai sebuah hafalan. Ya, Bu Reni bagi dulu kelompoknya. Ini kelompok 1, Mbak Amanda kelompok 2, Mas Demian kelompok 3. Bu Reni akan membagikan tugas untuk masing-masing kelompok dengan tugas yang berbeda. Ya, silakan dikerjakan. Berdiskusi bersama temannya ya. Ya. Bisa Mbak Amanda? Bisa. Kelompoknya Mas Demian bisa? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai bisa dibacakan di depan hasilnya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan jawaban kami. Setiap hari setelah sekolah, Fari selalu langsung bermain dengan teman-temannya. Ia sering lupa membaca doa sebelum makan dan juga lupa berzikir setelah sholat. Suatu hari, ia merasa sedih karena kehilangan mainan kesayangannya. Ia menceritakan hal itu kepada ibunya. Lalu ibunya berkata, "Faris, apakah kamu sering ingat untuk berdoa dan berzikir kepada Allah?" Faris pun terdiam dan mulai menyadari bahwa ia sering lupa berzikir dan berdoa. Pertanyaan diskusi. 1. Apa yang seharusnya dilakukan Faris setiap selesai sholat? Faris harus berzikir dan berdoa. 2. Apakah kamu pernah mengalami hal serupa? Bagaimana kamu mengatasinya? Ia sering segera untuk berzikir dan berdoa. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Oke, kelompok 1 sudah menyampaikan hasilnya dan hasilnya luar biasa bagus ya. Oke, selanjutnya kelompok 2 sudah selesai? Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil jawaban kami. Permasalahan studi kasus. Setiap hari sepulang sekolah, Faris selalu langsung bermain dengan teman-temannya. Ia sering lupa membaca doa sebelum makan dan juga lupa berzikir setelah sholat. Suatu hari ia merasa sedih karena kehilangan mainannya kesayangan. Ia menceritakan hal itu kepada ibunya. Pertanyaan diskusi. 1. Menurut kamu mengapa kita perlu berdiskusi dengan berdoa kepada Allah supaya hati kita tenang dan Allah yang mengabulkan semua doa? 2. Apakah kamu pernah mengalami hal serupa? Bagaimana kamu mengatasinya? Ia meminta ibu untuk mengingatkannya. Oke, tepuk tangan. Oke, kenapa toh kita harus berzikir dan berdoa supaya hati kita menjadi tenang dengan mengingat Allah. Dan motifnya sudah? Oke, bisa dibacakan hasilnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan di bawah ini. Setiap hari sepulang sekolah, Faris selalu langsung bermain dengan teman-temannya. Ia sering lupa membaca doa sebelum makan dan juga lupa berzikir setelah sholat. Suatu hari, ia merasa sedih karena kehilangan mainan kesayangannya. Ia menceritakan hal itu kepada ibunya. Lalu ibunya berkata, "Faris, apakah kamu sering
ingat untuk berdoa dan berzikir kepada Allah. Faris pun terdiam dan mulai menyadari bahwa ia sering lupa berzikir dan berdoa. Pertanyaan diskusi, apa yang bisa Faris lakukan agar tidak lupa berzikir dan berdoa lagi? Setelah sholat langsung berzikir dan berdoa. Apakah kamu pernah mengalami hal serupa? Bagaimana kamu mengatasinya? Ia minta diingatkan orang tua. Oke, beri tepuk tangan. Kalau kita lupa ya untuk berpikir, kita juga bisa minta bantuan sama ayah, sama ibu, sama kakak untuk mengingatkan kita ya. Jadi jangan lupa setelah sholat langsung berzikir dan berdoa. Oke, jadi ada games ya yang nanti akan kita lakukan ya. Nanti perwakilan masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk melakukan game ya. Sebelum itu kita lakukan dulu tepuk zikir. Ucapan tasbih, ucapan tasbih. Subhanallah. Ucapan tasbih, ucapan tasbih. Alhamdulillah. Ucapan takbir, ucapan takbir. Allahu Akbar. Ucapan tahlil, ucapan tahlil. La ilaha illallah. Perwakilan masing-masing kelompok akan maju ke depan mencoba untuk kita bermain game ini ya. Siap? Siap. Perwakilan dari kelompok 1, Mbak Kalisa. Silakan untuk nomor 1. Mbak Kalisa pegang ya mana jawaban yang benar. Nanti kita lihat jawabannya benar atau salah. Silakan dibaca Mbak Kalisa. Itu artinya Ya, oke, yang itu Mbak Kalisa pilih. Benar atau salah? Oke. Silakan yang kedua, Mbak Amanda. alhamdulillah artinya Ya. Yang coba dilihat. Oh, salah Amanda. Coba mana? Yang betul adalah segala puji bagi Allah. Yang ketiga Mas Demian, lafaz Subhanallah berarti Allah Maha Besar. Apakah Mas Demian yakin? Apakah Mas Demian yakin? Oke, Allah Maha Besar. Oh, ternyata juga salah. Yang benar apa? Maha Suci Allah. Pertanyaan selesai. Silahkan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya, untuk kita bisa mengukur kemampuan kita hari ini, kita sudah paham apa belum terhadap materi hari ini, maka Bu Reni akan memberikan tes formatif kepada setiap masing-masing anak ya. Silahkan dikerjakan. Apakah ada kesulitan? Tidak. Apakah sudah selesai? sudah. Untuk masing-masing ketua kelompok silakan untuk mengumpulkan jawaban temannya. Setelah Bu Reni koleksi ya hasil dari evaluasi hari ini, pembelajaran hari ini, alhamdulillah semua hasilnya sudah bagus ya. Sudah bagus. Memang ada beberapa yang masih kurang ya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan Bu Reni berikan lagi evaluasi juga penambahan materi ya.
kita anggap alhamdulillah berhasil ya untuk hari ini ya. Oke, untuk kesimpulan dari materi hari ini ya, kita harus selalu mengingat Allah. Kita harus mengingat Allah dengan cara berzikir sesudah sholat ataupun berzikir dimanapun tempatnya. Kita harus mengingat Allah. Dan dengan mempelajari zikir dan doa ini ya, kita memiliki banyak sekali hikmah. Yang pertama, hati kita menjadi tenang, terus terhindar dari dosa. Terus apa lagi? Mendapat pahala. Oke. Untuk hari ini cukup sekian dari Bu Reni atas materi pembelajaran hari ini. Bu Reni ucapkan terima kasih untuk anak-anakku semua yang sudah perhatian juga, yang sudah konsentrasi juga selama pembelajaran hari ini. Ya.